Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Keduanya mendarat di suatu tempat tidak jauh dari kota Wutan. Xiaoyan mengabaikan Ratu Medusa di sisinya setelah mendarat. Ekspresinya agak gelap saat dia dengan cepat berjalan menuju gerbang kota yang terbuka lebar. Begitu dia berjalan lebih dekat ke gerbang kota, Xiaoyan mengangkat kepalanya untuk melirik 3 kata besar kota Wutan di atas gerbang kota. Langkah kakinya terhenti tanpa sadar. Saat dia melihat suara manusia yang ramai dan berisik yang ditransmisikan secara samar-samar melalui terowongan gerbang kota, dia menghela nafas dengan lembut dan bergumam pada dirinya sendiri, kota Wutan. Aku, Xiaoyan, akhirnya kembali ke rumah. Petik 2. Xiaoyan mengangkat kakinya dan berjalan ke gerbang kota dan melewati terowongan yang agak gelap menuju kota. Setelah itu, ruang di depan matanya tiba-tiba menjadi cerah di bawah sinar matahari. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan persimpangan jalan yang akrab muncul di hadapannya. Sudah 2 tahun, tapi hampir tidak ada yang berubah. Xiaoyan tertawa pelan. Perasaan hangat yang samar-samar saat kembali ke rumah menyebabkan ekspresi gelap dan serius di wajahnya sedikit melemah. Dia menoleh dan menatap Ratu Medusa yang berjalan dengan kecepatan tetap yang tidak cepat atau lambat di belakangnya. Setelah itu, dia menoleh ke belakang, mengangkat kakinya, dan dengan cepat berjalan di jalan yang telah dia lalui selama lebih dari 1 dekade. Karena Xiaoyan mengkhawatirkan peristiwa yang terjadi pada klan di dalam hatinya, Xiaoyan tidak berhenti di sepanjang jalan. Dia buru-buru dan cepat berjalan di jalan dari ingatannya. Sepanjang jalan, ketika dia melewati beberapa pasar yang dulunya milik klan Xiao, dia menghentikan langkahnya sedikit. Dia mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa pasar memiliki sedikit orang. Setelah itu, langkah kakinya berangsur-angsur menjadi lebih cepat. Lebih dari 10 menit kemudian, Xiaoyan yang telah melewati beberapa jalan dengan sangat akrab tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke halaman besar yang terletak di tepi jalan. Pintu halaman memiliki 2 kata besar, klan Xiao. Ini menyebabkan dia perlahan menghela nafas lega. Xiaoyan berdiri di depan pintu klannya sendiri, tapi dia jauh lebih pendiam. Tatapannya menyapu lingkungan klan Xiao. Ketika dia meninggalkan rumah saat itu, tempat ini sangat ramai. Saat ini, bagaimanapun, sekarang sangat sepi. Tidak ada satupun penjaga yang berdiri rapi di dekat pintu utama yang terlihat sekarang. Sebenarnya apa yang terjadi? Xiaoyan sedikit mengernyit. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Ratu Medusa di belakangnya. Setelah terdiam beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya dengan lembut, "Bisakah kamu menjanjikan sesuatu padaku?" Tidak. Wanita ini tampaknya masih menyimpan dendam atas sikap Xiaoyan sebelumnya. Oleh karena itu, dia dengan bersih menolaknya begitu dia mendengar kata-katanya. Harganya adalah bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil roh pencairan. Xiaoyan berkata dengan lemah. Kamu memiliki 1. Murid Ratu Medusa segera menjadi cerah setelah mendengar kata-katanya. Aku punya buah jarum monster makam. Xiaoyan telah membawa kembali cukup banyak bahan obat dari lembah kecil di pegunungan Magical Beast sebelum dia pergi saat itu. Buah jarum monster makam, yang diperlukan untuk memperbaiki pil roh pencairan, kebetulan ada di antara mereka. Benda apa? Hari ini, kamu akan mematuhiku. Aku bisa membunuh orang. Ratu Medusa hanya merenung kurang dari 2 detik sebelum mengangguk. Di hatinya, membunuh orang jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan hal lain. Xiaoyan tersenyum, berbalik dan berjalan melewati pintu utama. Namun, saat langkahnya melangkah melewati pintu, suara yang agak lembut dan marah terdengar dari balik pintu. Siapa kamu? Apa menurutmu klan Xiao kita mudah dibuli? Petik 2. Saat dia mendengar suara itu, langkah kaki Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi berhenti. Dia menoleh dan melihat ke arah suara itu terdengar. Di balik pintu utama, seorang gadis kecil yang lembut dan cantik yang baru berusia sekitar 12 hingga 13 tahun dengan marah menatapnya dengan mata terbelalak.
Kamu, tatapan Xiaoyan perlahan menyapu tubuh gadis kecil itu. Kenangan dari beberapa tahun yang lalu bangkit dari dalam benaknya. Wajahnya menjadi sedikit lebih lembut saat dia berkata dengan lembut sambil tersenyum, "Aku ingat kamu dipanggil Xiao Qing, bukan? Adik sepupu Xiao Mei. Kamu benar-benar telah tumbuh begitu banyak sejak terakhir kali aku melihatmu 2 tahun lalu." Petik 2. Ketika dia mendengar Xiaoyan dengan mudah memanggil namanya, gadis kecil itu jelas terkejut. Murid cerdasnya mula-mula berhenti di tubuh Ratu Medusa sejenak. Meski saat ini usianya masih belia, ia tetap kaget dengan kecantikan wanita mempesona yang wajahnya tertutup cadar ini. Dia terkejut sesaat sebelum tatapannya berhenti di wajah Xiaoyan. Gadis kecil itu memandangi garis luar yang agak familiar itu sementara dia merajut alis tipisnya dan merenung dengan keras. Setelah merajut alisnya dan berpikir keras untuk waktu yang lama, Xiao Qing tiba-tiba teringat sesuatu. Wajah kecilnya, yang menghadap Xiaoyan, memerah dalam sekejap. Mata cerdas itu berdenyut dengan kejutan dan kegembiraan yang menyenangkan. Sesaat kemudian, gadis kecil yang tidak bisa mengendalikan kegembiraannya tiba-tiba menerkam Xiaoyan. "Xiaoyan Biaoge, ini benar-benar kamu. Kamu akhirnya kembali." Petik 2. TL, Biaoge, untuk memanggil sepupu laki-laki yang lebih tua. Xiaoyan mengambil langkah maju dan menangkap gadis kecil yang menerkam. Dia tersenyum dan mengusap rambut Xiao Qing sambil berkata dengan suara lembut, "Gadis kecil, setelah tidak melihatmu selama 2 tahun, kamu sepertinya dengan cepat mengejar kakak perempuanmu. Anda pasti akan menjadi kecantikan yang luar biasa di masa depan." Petik 2. Biaoge, kamu akhirnya kembali. Sesuatu yang besar telah terjadi di klan. Orang-orang jahat itu memanfaatkan kita. Mereka datang ke klan Xiao setiap hari. Saya mendengar dari ibu saya bahwa mereka ingin merebut pasar kami. Akhir-akhir ini, kami bahkan tidak berani meninggalkan rumah. Xiao Qing mengangkat tangisnya, wajah kecilnya, yang berantakan, dari dada Xiaoyan. Matanya merah saat dia menangis. Xiaoyan mengangguk sedikit. Dia tersenyum sambil menepuk punggung Xiao Qing dan dengan lembut berkata, "Baiklah, gadis kecil, kamu tidak perlu takut. Serahkan semua masalah ini pada Biaoge, bawalah aku untuk melihatnya." Petik 2. Ya. Xiao Qing buru-buru menganggukkan kepala kecilnya. Karena Xiaoyan telah membantu klan Xiao menjadi faksi terbesar di kota Wultan dalam satu gerakan saat itu, reputasi Xiaoyan sangat hebat di antara generasi Xiao Qing. Selain itu, dalam 2 tahun ini, klan Xiao juga secara bertahap berkembang karena obat penyembuhan yang ditinggalkan Xiaoyan. Oleh karena itu, Xiaoyan Biaoge ini, yang telah meninggalkan rumah untuk berlatih, digambarkan memiliki kekuatan yang hampir supernatural seperti dewa di dalam hati orang-orang kecil ini. Xiaoyan berdiri tegak dan memperhatikan Xiao Qing, yang terpental di jalan kecil saat dia maju karena suasana hatinya yang gembira. Namun, wajahnya perlahan menjadi gelap. Telapak tangannya menepuk penguasa Suan berat di punggungnya, niat membunuh yang gelap dan dingin yang tiba-tiba muncul dalam dirinya menyebabkan Ratu Medusa mengerutkan alisnya karena terkejut. Mengikuti di belakang Xiao Qing, langkah Xiaoyan dengan lembut menginjak jalan kecil yang terbuat dari pecahan batu. Lingkungan akrab yang dia absen selama 2 tahun menyebabkan ingatan masa kecilnya perlahan merembes keluar dari pikirannya. Xiaoyan mengikuti Xiao Qing dan melewati beberapa jalan kecil. Sebuah aula besar yang agak luas secara bertahap muncul di tepi penglihatannya. Orang-orang jahat itu ada di dalam. Elder pertama dan yang lainnya juga ada di dalam. Namun, semuanya terluka. Kalau tidak, orang-orang itu tidak akan berani bertindak sombong. Xiao Qing melambaikan tangan kecilnya ke arah aula besar dan berkata dengan marah. "Terluka. Sesuatu memang telah terjadi pada klan." Xiaoyan mengerutkan mulutnya dengan erat. Ia menginjak tangga batu dan akhirnya berhenti di luar pintu utama yang tertutup rapat. Saat dia mendengar suara di dalam, senyum dingin perlahan terangkat dari sudut mulutnya. Aula yang besar dan luas itu agak gelap dan suasananya agak suram.
Setidaknya ada 100 orang yang memenuhi aula besar ini. Orang-orang ini dibagi menjadi dua kelompok yang saling berhadapan. Mereka menatap satu sama lain dengan mengancam, tampak seolah-olah akan terjadi kerusuhan. Ada beberapa orang yang duduk di depan kedua kelompok itu. Di depan kelompok klan Xiao, 3 tetua klan Xiao duduk. Namun, wajah ketiganya saat ini pucat. Dari penampilan luar mereka di mana mereka tidak bisa menyembunyikan beberapa doki yang meluap dari tubuh mereka, jelas bahwa mereka telah menderita beberapa luka dalam yang serius. Di sisi berlawanan dari orang-orang klan Xiao, ada sekelompok pria besar dengan tampang galak. Ada 3 orang di kursi Grandmaster, tempat para pemimpin kelompok duduk. Salah satunya jelas kepala klan dari klan Jiali, yang pernah berubah menjadi bentuk babak belur oleh Xiao Yan, Jia Li Hua. Xiao Yan juga mengenal orang lain. Dia adalah Aoba Padun, kepala klan dari salah satu dari 3 klan besar yang berdiri berdampingan dengan klan Xiao di kota Wutan saat itu, klan Aoba. Orang ketiga adalah seseorang yang tidak dikenal. Orang itu mengenakan jubah panjang alkemis. Ekspresinya dingin dan tegas dan usianya sekitar 50 atau lebih. Selain itu, hal yang paling menarik adalah lencana kuali yang tergambar di dada jubah panjang orang ini. Ada 3 riak berwarna perak di lencana yang bergerak dengan lembut seolah-olah itu adalah makhluk hidup. Seorang alkemis tingkat 3 di kota Wutan, yang bahkan tidak pernah memiliki asosiasi alkemis. Seorang alkemis tingkat 3 adalah seseorang yang dapat menyebabkan faksi manapun merasakan penghormatan yang besar. Alkemis tingkat 3 yang tidak dikenal ini juga saat ini adalah orang yang paling ditakuti oleh ketiga tetua klan Xiao. Kedua pemimpin klan ini, klan Xiao kita mungkin telah menemui beberapa masalah baru-baru ini, tapi apakah kalian berdua benar-benar mengira klan Xiao kita adalah lumpur yang bisa diremas? Pasar dalam kota Wutan adalah sesuatu yang telah bekerja keras untuk dibangun oleh klan Xiao kita. Anda ingin membelinya dengan harga rendah Anda. Apakah kamu sedang bermimpi? Wajah tetua kedua gelap dan sedalam air. Tatapannya menyapu sekelompok orang di seberangnya yang seperti harimau dan serigala saat dia berbicara dengan dingin. Haha, tetua kedua pasti bercanda. Selama 2 tahun ini, klan Xiao Anda pada dasarnya mendapatkan semua uang di kota Wutan. Jika ini terus berlanjut, sepertinya kita tidak akan memiliki alternatif selain meninggalkan tempat ini. Tempat ini adalah tempat asal kita. Jika kita pergi, bukan hal yang mudah untuk menetap di tempat lain. Kami juga tidak punya pilihan untuk bertahan hidup. Saya harap Anda 3 orang tua dapat menanggung bersama kami. Selama Anda setuju dengan persyaratan yang kami ajukan, klan kami tidak akan mempersulit klan Xiao di masa depan karena hubungan kami di masa lalu. Bukankah sangat baik bagi kita semua untuk menghasilkan uang bersama? Aoba Padun tersenyum saat berkata, 10.000 koin emas untuk 1 pasar, apakah Anda perampok? Tetua ketiga yang sifatnya selalu agresif menatap Aoba Padun dengan mata merah. Dia tanpa sadar membanting meja sambil menunjuk Aoba Padun dan memarahi dengan marah. Kakak ketiga, tetua pertama menarik tetua ketiga yang akan berdiri dan dengan lembut berteriak, jangan mengacaukan prioritasmu. Tetua ketiga duduk dengan keras. Cangkir teh yang dia pegang di tangannya hancur sampai meledak. Amarah tetua ketiga selalu begitu besar. Marah akan melukai tubuhmu. Jia Li Hua, yang terdiam tiba-tiba tertawa muram sambil berkata, sayangnya, kalian semua tidak punya pilihan dalam hal ini hari ini. Jika Anda menjual, tempat itu akan dijual. Jika Anda tidak menjual, tempat itu juga akan dijual. Petik 2. Jia Li Hua, kita seharusnya tidak berbelas kasihan saat itu. Membiarkanmu, seekor anjing, hidup. Tetua pertama berkata dengan muram. Maaf, tidak ada obat penyesalan yang dijual di dunia ini. Jia Li Hua tersenyum. Kekejaman kelam di wajahnya menyebabkan orang merasakan dingin di hati. Hari ini, aku, Jia Li Hua akan mengembalikan semua luka yang diderita klan Jia Li kita 2 tahun lalu. Jika kalian semua benar-benar ingin menggunakan kekuatan,
klan Xiao kami juga akan bertarung sampai kami berdua menderita kerugian besar. Tetua pertama terdiam sesaat saat dia melihat Jia Lihua yang seperti ular berbisa itu. Dia kemudian berbicara dengan suara yang tebal. Saat ini, dia hanya bisa berharap pihak lain enggan bertindak paksa dan memilih menunda waktu. Haha, bajingan tua, kualifikasi apa yang kamu miliki saat ini untuk bertarung dengan kami? Jika Anda memiliki kemampuan, pergi dan panggil Xiao Zhan. Dengan kondisi kalian bertiga sekarang ini, aku sendiri bisa menghabisi kalian semua. Jia Lihua dengan dingin tertawa. Sudut mata tetua pertama bergerak sedikit. Tetua pertama melambaikan tangannya dan memblokir kelompok anggota klan Xiao yang marah di belakangnya. Tatapannya menatap Jia Lihua dengan cara yang dingin dan gelap sambil dengan dingin berkata, "Jika kamu berani menyentuh klan Xiao kita, keturunan klan Xiao kita pasti akan membuatmu tidak bisa tidur atau makan dengan tenang. Kalian semua bisa menunggu balas dendamnya yang liar begitu dia kembali." Petik 2-nya. Sudut mata mereka tiba-tiba bergerak-gerak. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak hanya Jia Lihua dan Aoba Padun menjadi diam, tetapi bahkan tangan alkemis asing di sisi yang diletakkan di kursi, tanpa sadar melompat. Sosok muda perlahan muncul di benak semua orang. 2 tahun lalu, pemuda inilah yang baru berusia 15 tahun yang mengirim klan Jiali, yang dari hari ke hari berkembang ke jurang yang dalam. 2 tahun kemudian, pemuda itu saat itu sudah langsung memilih Misty Cloud Sect dan bahkan berhasil pergi dengan utuh. Perlu diketahui bahwa di mata Jia Libi dan faksi-faksi ini, Misty Cloud Sekte seperti dewa. Siapapun dari dalam Misty Cloud Sect akan cukup untuk menyapu semua faksi ini di kota Wutan. Ketika mereka mendengar desas-desus tentang bocah kecil dari klan Xiao yang bertarung melawan Sekte Awan Berkabut untuk pertama kalinya, hampir semua orang di seluruh kota Wutan terkejut sesaat. Faksi-faksi itu, yang merupakan musuh dengan klan Xiao, bahkan merasakan hawa dingin yang keluar dari dalam tulang mereka. Jika bukan karena orang kuat misterius dengan latar belakang yang tidak diketahui, bahkan Jia Lihua memberitahunya berita tentang Xiao Yan yang diam-diam dibunuh oleh Misty Cloud Sekte, sepertinya Jia Lihua tidak akan berani datang ke klan Xiao dan menjarah mereka saat mereka dalam masalah, bahkan jika dia punya 10 nyali dan telah menemukan seorang alkemis tingkat 3 untuk mendukungnya. TL, 10 nyali, 10 kali keberanian. Hei, kalau begitu kamu bisa menunggu. Ketika Anda menunggu sampai Anda mati, Anda mungkin sekali lagi melihat bajingan kecil bernama Xiao Yan. Jia Lihua tertawa dingin, berencana menggunakan ini untuk menyembunyikan rasa takutnya terhadap seseorang. Kakak Ao, kita tidak perlu terus menunda. Karena mereka menolak untuk setuju, maka kita harus langsung mengambil tindakan. Monopoli klan Xiao selama beberapa tahun ini hampir membuat kami bangkrut. Kita tidak bisa lagi bersikap sopan. Jia Lihua menoleh dan berbicara dengan suara muram kepada Aoba Padun. Karena kalian tiga tetua tidak menunjukkan pemahaman apapun tentang situasi yang Anda hadapi, jangan salahkan saya karena tidak menunjukkan perasaan apapun. Aoba Padun menghela nafas dengan menyesal. Dia melambaikan tangannya dan 10 lebih pria besar di belakangnya segera mencabut senjata dari pinggang mereka dengan suara dentang. Mereka menatap anggota klan Xiao di sisi berlawanan dengan wajah penuh niat membunuh. Karena kamu ingin menghabisi kami semua, maka klan Xiao kami akan menyebabkan kalian semua menderita bahkan jika kami harus bertarung sampai ada satu orang yang tersisa. Tetua pertama, yang telah menekan dirinya sendiri, tiba-tiba menghancurkan tangannya di atas meja saat dia akhirnya meledak. Dia tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Tetua pertama, klan Xiao tidak memiliki pengecut yang akan melarikan diri. Ayo bertarung sampai mati dengan mereka. Di belakangnya, 10 lebih anggota klan Xiao memiliki wajah yang memerah karena marah. Selama kita bisa menahannya sampai pemimpin klan muda dari klan Xiao kembali, kita akan dapat menarik kembali keluhan yang telah kita alami hari ini.
Tetua pertama menangkap udara kasar saat dia mengatupkan giginya dan berteriak, "Pemimpin klan muda." Bentuk alamat ini mewakili persetujuan para tetua di klan menuju penerus klan Xiao di masa depan. Berita yang telah tersebar dari Mystic Cloud Sect menyebabkan setiap anggota klan Xiao merasa bangga dengan anggota klan bernama Xiao Yan. Ini termasuk 3 tetua yang memandang rendah dia saat itu. "Maaf, tapi Anda mungkin tidak memiliki kesempatan itu. Saat itu, Xiao Yan membunuh muridku. Hari ini, aku akan membiarkan klan Xiao-mu mati bersamanya." Alkemis yang diam itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara parau. Sang alkemis perlahan mengangkat kepalanya saat tatapannya perlahan menyapu semua orang dari klan Xiao. Dia berkata dengan lemah, "Aku lupa memberitahumu bahwa muridku adalah Liu Xi, yang telah membantu klan Jiali membuat obat penyembuhan saat itu." Saat kata-kata sang alkemis perlahan jatuh, sebuah kekuatan kuat yang setidaknya merupakan bintang 6, Dado Xi tiba-tiba meletus dari dalam tubuhnya. Di bawah tekanan kekuatan ini, sesepuh pertama dan yang lainnya yang sudah terluka parah buru-buru mundur beberapa langkah. Ekspresi mereka sedikit pucat. "Membunuh mereka. Jangan biarkan siapapun hidup." Jia Lihua dengan dingin tersenyum saat dia berkata dengan suara yang gelap dan tebal sambil memperhatikan mata geram dari anggota klan Xiao. "Tampaknya surga ingin klan Xiao kita ke paroki hari ini." Seteguk darah segar tumpah keluar dari sudut mulut tetua pertama saat dia melihat sekelompok orang yang menyeringai dengan keras saat mereka mengelilingi mereka. Ekspresinya dipenuhi dengan keputusasaan dan kesuraman. Mencicit, sama seperti semua anggota klan Xiao memutuskan untuk berjuang mati-matian dengan nyawa mereka, suara jelas pintu yang dibuka tiba-tiba mengganggu pembantaian yang akan meletus. Pintu perlahan-lahan dibuka dan sinar matahari yang menusuk mata mengikuti celah pintu saat itu merayap masuk sampai akhirnya mencapai sisi lain aula. Semua orang di aula besar menoleh ke arah pintu utama. Sosok pemuda kurus perlahan masuk dari sana. "Saya minta maaf karena saya pulang terlambat." Suara maaf samar pemuda itu muncul. Mendengar suara yang agak familiar ini, sesepuh pertama awalnya terkejut. Segera, tubuhnya yang tegang benar-benar rileks. 2 tetes air mata keruh kegembiraan mengalir di wajah lamanya dan mengalir ke bawah. Mengikuti jalan setapak yang diterangi matahari yang terbentang dari celah pintu, sesosok lelaki muda kurus perlahan masuk. Dia melewati orang-orang bertubuh besar yang tangannya membawa senjata seolah-olah mereka tidak ada. Akhirnya, perlahan ia melewati sisi Jia Bilai dan Aoba Padun yang wajahnya dipenuhi wajah kusam. Suasananya begitu sunyi, bahkan burung gagak dan burung pipit pun tidak berani mengeluarkan suara. Hanya suara nafas yang sedikit tergesa-gesa yang bisa terdengar. Di bawah tatapan semua orang, pemuda itu perlahan-lahan datang ke depan semua orang klan Xiao. Dia menunduk, menatap lelaki tua itu, yang begitu bersemangat hingga dia menangis dan membungkuk sedikit. Xiao Yan. Di bawah dukungan dari anggota klan di belakangnya, sesepuh pertama dengan penuh semangat melihat ke wajah muda dan tampan di depannya, yang memiliki sedikit ketidakdewasaan dan garis yang lebih kaku dibandingkan dengan 2 tahun lalu. Suaranya bergetar tanpa sadar saat dia berkata, "Apakah itu benar-benar kamu?" Xiao Yan mengangkat kepalanya, dan menatap wajah tua yang selalu ingin dia injak dengan keras di masa lalu. Dia tersenyum dan mengangguk, merasakan ratapan di dalam hatinya. Setelah 2 tahun pelatihan, dia memang menjadi jauh lebih dewasa. Dendam yang dia tahan saat itu juga memucat seiring aliran waktu. Tidak peduli bagaimana seseorang ingin mengatakannya, klannya ini memiliki hubungan darah yang sulit untuk dihapus. Tetua pertama, itu benar-benar Tuan Muda Xiao Yan. Tuan Muda Xiao Yan sudah kembali. Klan Xiao kita diselamatkan. Wajah anggota klan Xiao yang mendukung sesepuh pertama mengungkapkan kegembiraan yang liar. Mereka sangat gembira sehingga mulut mereka tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata yang ingin mereka ucapkan. Saat mereka memeriksa wajah Xiao Yan, mereka masih bisa melihat beberapa garis besar yang sudah dikenal dari 2 tahun lalu. Anggota klan Xiao,
yang semangatnya sangat tegang selama 2 hari terakhir, akhirnya menghela nafas seolah-olah mereka telah dibebaskan dari beban yang berat. Segera, suasana gembira menggantikan keputusasaan sebelumnya. Beberapa dari mereka yang memiliki kekuatan mental yang lebih lemah tidak bisa menahan untuk mengeluarkan teriakan gembira. Tetua kedua dan ketiga saling memandang. Hati mereka diam-diam menghela nafas lega. Tatapan mereka menatap wajah acuh tak acuh, tersenyum, muda, dan tampan dan menganggukkan kepala dengan sikap senang. Setelah 2 tahun pelatihan, generasi muda klan yang menusuk mata ini yang gagal menunjukkan pengekangan akhirnya menemukan cara melemahkan kekuatannya. Sesuatu yang terlalu kaku mudah dipatahkan. Mengungkapkan kekuatan seseorang secara berlebihan bukanlah hal yang baik. Menyembunyikan pedang berharga dalam kotaknya dan menggunakan aura pedang secara rahasia adalah cara yang benar. Dibandingkan dengan sorak-sorai semua orang di klan Xiao, kelompok Jia Bilai di sisi berlawanan, yang awalnya bersikap sombong, api mereka langsung padam. Semua orang saling memandang. Tangan mereka yang memegang senjata dengan erat tidak bisa menahan gemetar. Selama beberapa hari ini, hampir semua orang di kota Wutan telah mendengar setidaknya 10 versi berbeda dari insiden mengejutkan Xiao Yan yang bertengkar hebat dengan Mystic Cloud Sect. Hati semua orang dipenuhi dengan rasa hormat untuk orang yang seperti sosok legendaris ini. Sekarang orang legendaris telah muncul hidup di depan mereka, tidak heran mengapa orang-orang yang dipenuhi dengan niat membunuh ini akan merasakan teror. Jia Bilai, bajingan. Bukankah kamu mengatakan bahwa Xiao Yan telah diam-diam dibunuh oleh Mystic Cloud Sect? Mengapa dia masih hidup sekarang? Mata Aoba Padun menatap punggung kurus yang menghadapnya. Ketakutan yang sulit disembunyikan melintas di matanya. Wajahnya hijau saat dia membalikkan tubuhnya dan meraih kerah Jia Bilai dan mengeluarkan raungan lembut dan marah. Ada sedikit getaran dalam suaranya. Pemandangan Jia Bilai juga ditempelkan di belakang di depannya. Sudut mulutnya bergetar berulang kali. Kakinya juga menjadi sedikit mati rasa saat ini. Dia menelan ludahnya dengan susah payah. Wajah aslinya yang gelap dan ganas mulai sedikit terisak. Bagaimana saya tahu? Orang itu dengan jelas memberitahuku bahwa Xiao Yan telah terbunuh. Dengan kekuatannya, dia tidak perlu berbohong padaku. Pemimpin klan dari klan kecil, bukan? Petik 2. Jangan katakan padaku bahwa orang di depan adalah Xiao Yan yang telah keluar dari kuburan. Aoba Padun mengatupkan giginya dan berkata dengan marah. Meskipun sebagian dari alasan dia setuju untuk berurusan dengan klan Xiao, yang dalam kondisi babak belur, setelah Jia Bilai menekannya adalah karena fakta bahwa dia memang telah ditekan oleh klan Xiao dengan cara yang terlalu keras untuk 2 tahun. Sebagian besar alasannya adalah karena Jia Bilai mengatakan bahwa Xiao Yan diam-diam dibunuh oleh orang-orang kuat dari Mystic Cloud Sect. Inilah yang menyebabkan dia menganggukkan kepalanya dan bertarung melawan Xiao Clan. Harus diketahui betapa terkejutnya hatinya ketika dia pertama kali mendengar bahwa teman kecil dari klan Xiao benar-benar berhasil pergi dengan utuh setelah bertengkar hebat dengan makhluk besar yang dikenal sebagai Mystic Cloud Sect. Karena inilah dia mengangguk dan setuju setengah percaya setelah Jia Bilai bersumpah di bawah kutukan paling kejam. Setelah setuju, kembalinya Xiao Yan yang tertunda menyebabkan Aoba Padun meningkatkan kepercayaannya pada kata-kata Jia Bilai. Namun, saat dia berpikir bahwa semua yang dia butuhkan akan jatuh ke tangannya, Xiao Yan yang menurut apa yang dikatakan Jia Bilai seharusnya dibunuh, muncul di depannya. Pukulan semacam ini, dan teror yang dibawa oleh sosok manusia itu, menyebabkan Aoba Padun segera turun ke dalam kondisi geram dan kaget. Ekspresi Jia Bilai pucat. Saat ini dia sekarang dalam keadaan di mana seluruh tubuhnya sedingin es. Tenggorokan alkemis tingkat 3 berguling sedikit saat matanya menatap Xiao Yan dengan saksama. Wajahnya mudah berubah. Kekuatan kuat yang meletus sebelumnya juga menjadi jauh lebih lamban. 3 tetua, apakah kalian semua baik-baik saja? Punggung Xiao Yan menghadap orang-orang yang ekspresinya berbeda satu sama lain saat dia menatap ketiga tetua berwajah pucat dan bertanya dengan lembut. Saya baik-baik saja.
Tetua pertama berjuang untuk berdiri. Dia menggelengkan kepalanya dan segera membungkuk perlahan ke arah Xiao Yan dengan cara yang serius. Namun, ketika dia membungkuk setengah jalan, sebuah tangan menopangnya kembali. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah muda yang tersenyum lembut. Dengan segera, mata lamanya tanpa sadar menjadi berkaca-kaca. Tetua pertama, kamu adalah senior. Anda tidak bisa memperlakukan Xiao Yan dengan cara ini. Kalau tidak, jika ayah melihat ini, aku takut dia akan menyalahkanku. Xiao Yan tersenyum saat dia berkata dengan lembut. Beberapa dari kami orang tua terlalu berlebihan di masa lalu. Di masa depan, saya, menggunakan status saya sebagai sesepuh pertama, menjamin Anda bahwa hal-hal di masa lalu tidak akan terulang lagi. Tetua pertama memiringkan kepalanya, mengusap sudut matanya yang agak lembab dan menghela nafas ke Xiao Yan. Aku yang masih muda saat itu juga sangat tidak disukai. Apalagi masalahnya sudah selesai. Saya adalah orang yang sangat pelupa. Xiao Yan tersenyum dan mengangkat bahu. Saat ketika dia sekali lagi melangkah ke klan ini, dia tahu bahwa apapun yang terjadi, darahnya sendiri adalah milik klan ini. Setidaknya, sebelum dia menjadi orang yang tidak berguna, klan ini telah memberinya masa kecil yang sempurna. Tatapan Xiao Yan menyapu wajah familiar anggota klan di belakang tiga tetua. Dia tersenyum dan berkata, tapi sekarang, menurutku kita harus menyelesaikan masalah dulu di sini sebelum kita mengenang saat-saat indah. Nak, hati-hati. Jia Bilai dan Aoba Padun sudah menjadi bintang 5 Dado Sis sedangkan lelaki tua itu adalah guru Liu Ling saat itu. Dia adalah alkemis tingkat 3 dan memiliki kekuatan bintang 6 Dado Si. Tetua pertama mengangguk dan memperingatkan dengan lembut. Xiao Yan tersenyum sedikit dan perlahan berbalik. Senyum di wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi gelap dan dingin saat dia berbalik ke arah Jia Bilai dan yang lainnya. Aku belum pernah melihatmu selama 2 tahun, tapi keburukan pemimpin klan Jia Bilai tidak kurang dari saat itu. Tatapan Xiao Yan perlahan menyapu kelompok orang di kedua sisi sebelum akhirnya mengarahkan pandangannya ke tubuh Jia Bilai saat dia tersenyum dan berkata. Tatapan Jia Bilai menatap tajam ke wajah yang masih memiliki garis pemuda dari 2 tahun lalu. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Dia menelan ludahnya sambil berkata dengan suara gemetar, keponakan Xiao Yan. Sungguh tak terduga bisa bertemu denganmu lagi. Petik 2. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia dengan sembarangan menarik kursi dari belakangnya dan duduk dengan postur yang besar di depan semua orang. Tangannya menggenggam gagang penggaris dan menariknya dengan kuat. Penguasa berat itu membawa kekuatan yang ganas saat menghantam lantai batu yang keras. Segera, banyak garis retakan kecil mulai menyebar dari titik di mana penguasa itu mendarat. Pemimpin klan Aoba, aku tidak menyangka kamu juga ada di sini. Saat Xiao Yan berbicara, pandangannya beralih ke sisi Aoba Padun, yang ekspresinya terus berubah. Sudah 2 tahun sejak aku melihatmu. Sikap keponakan Xiao Yan menjadi semakin luar biasa. Benar bahwa ayah harimau tidak memiliki anak anjing. Jika kakak laki-laki Xiao melihatmu, dia pasti akan sangat bahagia sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Seluruh tubuh Aoba Padun gemetar saat mendengar suara Xiao Yan. Dia buru-buru menemani Xiao Yan tertawa. Ayah harimau tidak memiliki anak anjing, artinya seseorang yang kuat hebat tidak memiliki anak yang lemah tidak berguna. Kamu bisa menelan omong kosongmu. Xiao Yan meliriknya dengan samar. Tangannya perlahan mengusap gagang penguasa Suan berat di tangannya. Suaranya diam-diam menjadi padat, aku hanya ingin tahu persis apa yang ingin kalian berdua lakukan dengan membawa orang-orangmu ke klan Xiaoku. Itu, haha. Keponakan Xiao Yan, masalah hari ini sepenuhnya merupakan kesalahpahaman. Kami datang karena kami mendengar bahwa klan Xiao telah menemui beberapa masalah. Oleh karena itu, kami menyempatkan diri untuk datang melihat-lihat. Anda juga harus tahu bahwa kami memiliki cukup banyak area tempat kami bekerja sama dengan klan Xiao.
Wajar jika kita harus datang dan menunjukkan kepedulian sekarang karena sesuatu telah terjadi pada klan Xiao. Ekspresi Aoba Padun sekali lagi memucat sedikit saat dia buru-buru berbicara sambil tersenyum setelah mendengar niat membunuh yang tebal dan dingin yang tersembunyi dalam suara Xiao Yan. Di sampingnya, ekspresi Jia Bilai tiba-tiba berubah antara putih dan hijau. Apakah begitu? Xiao Yan menunduk dan tertawa. Kepalanya tiba-tiba terangkat. Pupil hitam gelap itu seperti pisau tajam, dengan dingin menatap Aoba Padun dan Jia Bilai. Suara lembut dan teredam tiba-tiba muncul di suasana sunyi. Segera, api panas berwarna hijau melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan tanpa peringatan apapun. Dalam hitungan detik, suhu di aula tiba-tiba naik. Anggota klan Xiao yang berada dekat dengan Xiao Yan buru-buru mundur. Jika kalian berdua merencanakan sesuatu untuk melawan klan Xiao kita, maka kalian berdua tidak perlu pergi hari ini. Suara Xiao Yan sangat sedingin es, karena nyala api berwarna hijau menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat Aoba Padun, Jia Bilai, dan alkemis tingkat 3 menyaksikan api berwarna hijau naik dari dalam tubuh Xiao Yan dengan mulut kering, teror muncul di wajah mereka saat mereka mundur 2 langkah. Keponakan Xiao Yan, jangan salah paham. Saya tidak memiliki sedikit pun pikiran buruk terhadap klan Xiao. Masalah hari ini sepenuhnya merupakan kesalahpahaman. Sekarang saya akan segera pergi. Aoba Padun menelan seteguk air liur. Suaranya menjadi sedikit tajam karena ketakutannya. Setelah mengatakan ini, dia buru-buru melambaikan tangannya. 10 lebih pria besar yang membawa senjata buru-buru mendekat ke arahnya. Setelah itu, sekelompok orang dengan hati-hati keluar dari aula besar. Pemimpin klan junior, Anda tidak bisa membiarkan dia pergi. 2 hari ini, cukup banyak anggota klan kami terluka oleh mereka. Beberapa dari mereka bahkan, saat dia melihat Aoba Padun yang mundur, tetua ketiga, yang memiliki karakter tidak sabar, tidak bisa menahan untuk berkata. Sebelum dia bisa mengatakan semua yang dia inginkan, bagaimanapun, dia dihentikan oleh lambaian tangan Xiao Yan. Dengan segera, dia hanya bisa menelan kata-kata di mulutnya dan menariknya kembali. Melihat cara ini, jelas bahwa dia sudah benar-benar memperlakukan Xiao Yan sebagai andalan yang mendukung klan ini. Kamu, melihat Aoba Padun yang sebenarnya ingin menarik diri sedemikian rupa, Jia Bilai pun kaget. Wajahnya bergetar sedikit. Tubuhnya menegang sesaat sebelum dia buru-buru membalikkan tubuhnya. Dia menghadapi Xiao Yan yang duduk di kursi dan berbicara dengan wajah tenang. Xiao Yan dengan senyum menyanjung, "Keponakan Xiao Yan, masalah hari ini sepenuhnya kesalahpahaman. Di masa depan, saya secara pribadi akan berkunjung untuk meminta maaf. Masih ada masalah lain di klan saya hari ini, selamat tinggal." Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, dia buru-buru melambaikan tangannya berbalik dan membawa bawahannya pergi dengan cepat. Wajah alkemis tingkat 3 berubah menjadi hijau saat dia menatap Jia Bilai dan Aoba Padun yang sama-sama memimpin bawahan mereka dan melarikan diri dengan cara yang memalukan. Meskipun hatinya juga sedikit takut dengan reputasi Xiao Yan, kesombongannya sebagai seorang alkemis tidak mengizinkannya pergi seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Segera, dia mengatupkan giginya dan berteriak dengan keras, "Kalian semua berhenti. Klan Xiao saat ini dalam kondisi babak belur. Apakah Anda semua direduksi menjadi keadaan seperti itu hanya karena anak kecil? Wajah seperti apa yang Anda miliki untuk bertahan hidup di kota Wultan di masa depan?" Petik 2. Setelah mendengar teriakan sang alkemis, Jia Bilai dan Aoba Padun menghentikan langkah mereka. Setelah pikiran mereka ragu-ragu sejenak, bagaimanapun, jeritan mengerikan terdengar di aula besar. Mereka berdua tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat, hanya untuk secara mengejutkan melihat alkemis tingkat 3 dibungkus oleh film energi 7 warna saat ini. Selain itu, cairan 7 warna sebenarnya berulang kali menetes dari lapisan energi. Cairan 7 warna itu tampaknya memiliki sifat korosif yang sangat kuat. Ketika setiap tetes cairan jatuh ke tubuh alkemis, itu akan menyebabkan jeritan yang mengental.
Di bawah banyak tatapan kaget di aula besar, tubuh dari alkemis tingkat 3 sedang terkorosi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah 10 detik lebih, cairan 7 warna telah mengisi setengah lapisan energi. Di dalamnya, tubuh sang alkemis dan bahkan tulangnya benar-benar terkorosi. Meneguk, keadaan yang sangat menyedihkan di mana alkemis tingkat 3 meninggal menyebabkan tenggorokan orang-orang di aula besar berguling tanpa sadar. Dentang, film energi tiba-tiba meledak. Cairan 7 warna menyembur keluar dan perlahan mulai bergabung menjadi tubuh cantik yang anggun di depan pandangan semua orang. Sesaat kemudian, kecantikan yang mempesona muncul di aula besar. Dia mengangkat pupil indahnya dengan ringan. Kepadatan di dalamnya akan menyebabkan tubuh siapapun yang melakukan kontak dengan mereka menggigil. Gigi Jiabilai dan Aoba Padun bergetar saat mereka menyaksikan kecantikan yang mempesona itu. Pada saat ini, nama yang hampir membuat seseorang menjadi lumpuh muncul di hati mereka. Ratu Medusa. Keponakan Xiaoyan, selamat tinggal. Masalah hari ini jelas merupakan kesalahpahaman. Petik 2. Jiabilai menangkupkan tangannya yang gemetar ke arah Xiaoyan yang duduk dengan tenang di kursi seperti pilar kayu. Jiabilai dan Aoba Padun akhirnya tidak bisa menahan teror di hati mereka. Mereka memimpin bawahan mereka dan mengerumuni dengan cara yang memalukan. Mereka sudah membuat keputusan. Begitu mereka meninggalkan tempat ini, mereka akan segera mengemasi barang-barang mereka dan pergi ke suatu tempat yang jauh dari kota Wutan. Saat dia melihat Jiabilai dan yang lainnya yang berkerumun keluar dari aula besar dengan panik, Xiaoyan, yang tetap diam, akhirnya melambaikan tangannya dengan lembut. Suaranya yang tenang menyebabkan semua orang di klan Xiao merasakan kegembiraan yang keluar dari kepuasan yang luar biasa. Jangan tinggalkan siapapun. Ketika suara Xiaoyan turun, sosok Ratu Medusa di aula perlahan menjadi ilusi. Pintu besar ke aula itu mengeluarkan suara keras dan ditutup rapat. Segera setelah ini, tangisan mengerikan berulang kali terdengar di luar pintu. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.